والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى بيته وأصحابه أجمعين وتابعين إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wabil khusus Bapak Imam Masjid Baitul Makmur, pengurus takmir, semua yang hadir di dalam majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Niki insyaallah kula saben minggu teng mriki. Ning kalih takmir, kalih panitia mboten tau dijaluki napa request. Mboten tau di request, Ustaz ngomong bab niki, Ustaz judule niki. Mboten enten request berarti sak karepe kula. Nggih, tapi nek enten request nggih kula nurut. Mergo sampai yang kedua ini ndak ada request, saya kepengin ngajak panjenengan sedanten napa? Ngenal Muhammad ibn Abdillah. Mengenal nama yang setiap orang mukmin nek cekelan mik mesti ngomong, mudah-mudahan nanti kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Ngene apa nggih? Wong ceramah, wong pidato nek muslim gak ngomong ngoten niku mesti diomong wong. Ngene apa nggih? Ning begitu ngomong jenenge Kanjeng Nabi disebut niki sing ngrungokke dolanan HP. Enten sing ngoten? Kata to? Begitu disebut jenenge Kanjeng Nabi, iki do ndelok dolanan HP, sendean, ngomong dhewe. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nggih, ikhwan rahimakumullah. Kula ajeng ngawali niki saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam situasi yaumil qiyamah, di dalam barzah, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jutaan manusia dibangkitkan secara bersama-sama, di mana di dalam hari itu al-yauma la dhillun, dari dalam hari itu tidak ada satu pertolongan, tidak ada satu naungan illa dhillullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe niki kurang paham, kurang ngerti janjane Kanjeng Nabi niku posisine kaya napa to mboten patek-patek paham. Ngene apa nggih? Ning do kaya ya paham. Nggih. Dok pokok syafaat niki syafaat gang pira? Syafaat omahe RT pundi? Kan ngoten. Lho, niku Kanjeng Nabi niku lek ngendika cetha, nggih, barang siapa disebutkan namaku di hadapannya dia diem. Napa nek Kanjeng Nabi le ngarani napa? Napa? Pelite tur ngangge alif lam teng ngajeng. Al-bakhil niki super pelit, medite pol. Jenengan sik teng kampung tok diarani pelit wae jenengan wis gak trimo. Diarani karo tanggane pelit jenengan trimo mboten? Ora trimo, niki sing ngarani pelit Kanjeng Nabi jenengan trimo. Jenengan anteng, menang. Padahal butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki teng yaumil qiyamah, teng barzah, nalika orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut jenenge Nabi menang kabeh to.
Padahal kudune pripun? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Duwe napa? Duwe hubungan atine karo Kanjeng Nabi. Nggih, niku nek jenengan lewat misalkan jenengan bojone cak asmane sinten, Pak? Nama istrinya jenengan? Pureni. Nggih, jenengan kok delalah lewat teng darga mlaku nglewati wong ngomong-ngomong ki ana sing nyebut, "Aku wingi ngerti Reni." Bingok jenengan mesti. Padahal niku mboten bojone jenengan sing dimaksud Reni niku mboten bojone jenengan lho, jenenge padha. Enten napa kok minggu? Ada di hatinya jenengan nama itu. Lah ini nama Nabi Muhammad tidak pernah ada di hati kita. Disebut berkali-kali, ribuan kali khatib Jumat nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delongo kabeh. Gini apa nggih? Berarti tidak ada hubungan di hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutallaqan an zainil wujud. Piye nek rak duit mutallaq? Bagaimana kalau kita tidak punya ta'alluqan hubungan dengan Nabi Muhammad kok kepengen syafaatnya Nabi Muhammad. Niki penting banget. Nemen niki pentingnya luar biasa. Nggih, niki wau yaumil qiyamah. Ketika semua dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabi yang tidak berada di dalam mimbarnya. Ya. Kullu nabiyyin, setiap nabi dibikinkan Allah Subhanahu wa taala manabir, dibikinkan mimbar. Yang mimbarnya ini dari batu mulia, dari emas, dari permata, dari batu-batuan yang sangat mulia. Nabi Allah Adam alaihi salam di atas mimbarnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di atas mimbarnya, Nabi Allah Musa alaihi salam di atas mimbarnya. Setiap nabi berdiri di atas mimbarnya menunggu datangnya umatnya illa Muhammad ibn Abdullah, illa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah yang tidak berada di mimbarnya. Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad jalan. Nabi Muhammad di mizan. Ngenteni umatnya sing ditimbang amale karo Gusti Allah. Nabi Muhammad teng pundi? Tengah hisab. Ketika umatnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di mana? Sirat. Di pinggir jembatan Siratal Mustaqim, ngenteni umatnya aja sampai kejegur, aja sampai kepleset ketika niti Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad berjalan keliling di mahsyar. Dalam perjalanan Nabi Muhammad mencari umatnya, ada seorang laki-laki. Hadisnya Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini melihat satu sosok yang ganteng, putih, rambutnya hitam kelam. Wong lanang niki wong muslim, mukmin, tahu teko pengajian. Wong niki angen-angen. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo aku tahu krungu zaman linggih, zaman pengajian, zaman khutbah Jumat niku khotibe, ustate, ulamae, habibe, kiyaine nerangke tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan Nabi Muhammad sebaik-baik ciptaan Allah dalam akhlak maupun di dalam wujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyadul launi musarraban bihumrah wasi'al jabinu sa'aruhu bainal jumbati wal wafrah. Kulitnya putih kemerah-merahan. Rambutnya panjang di antara telinga dan bahunya. Mergo tahu krungu niki wong niki tahu linggih teng majelis sing nerangke tentang ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini berteriak memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad ibn Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah." Laki-laki ini berteriak memanggil Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mengok sama sekali. Nabi Muhammad gak delok, gak mengok. Padahal pengguna hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad nek diundang, sing ngundang wong kere, orang duwe, oh subhanallah, luweh-luweh luar biasa. Ora mung mengok, sak awak-awake mengok. Ijabatan muajjalah, takoni langsung butuhe napa jenengan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niki diundang-undang, digembar-gemborke, ya Nabi Allah, ya Muhammad ibn Abdullah, ya Rasulullah. Niki boten nengok sama sekali. Sampai laki-laki niki penasaran, melayu laki-laki niki. Melayu napa? Disiki lakune Kanjeng Nabi.
Sampai laki-laki ini berada di hadapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking nopo? Saking penasarane tenan nopo ora niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berada di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini bertanya, "Anta Rasulullah, anta Muhammad ibn Abdullah?" Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ana Habibullah. Naam, ana Muhammad ibn Abdullah. Naam, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi laki-laki ini masih penasaran lagi. Penasaran kenapa? Kenapa tak panggil kau diam saja ya Rasulullah? Kenapa saya panggil-panggil namamu, kau diam saja? Kau tidak mengok, kau tidak melihat kepadaku. Padahal aku dengar, loh, laki-laki ini protes. Laki-laki protes koyok nopo, koyok sing diceramahke ustate. Padahal ya Rasulullah, aku mendengar daripada ulama-ulamamu. Aku mendengar daripada warasatil anbiya, pewaris-pewarismu. Dikatakan di dalam hadis-hadismu bahwa dirimu Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau mengatakan ana araftu ummati, aku mengenali umatku melebihi seorang ibu mengenali anak-anaknya. Tapi kenapa kau tidak kenal sama aku ya Rasulullah? Ulamamu mengatakan ana araftu ummati, aku mengenali umatku satu persatu melebihi seorang ibu mengenali anak-anaknya. Tapi kenapa saat ini kau tidak kenal kepadaku ya Rasulullah? Kenapa saat ini engkau aku panggil-panggil engkau tidak pernah nengok ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang singkat, ana araftu ummati bi kasrati sholatu alayya. Aku mengenal umatku dari banyaknya dia menyebut namaku, dari banyaknya dia bersolawat kepadaku, dari banyaknya dia berjuang untuk apa? Untuk ittiba, mengikuti jalanku. Bibi, belas orang mirip, belas orang niru. Nggih. Gini apa nggih? Ngeleh. Bibi ngeleh nek Ramadan tok. Nggih, niku yo ngeleh nek awan. Nek wis maghrib kaul sampai turah sampai mubadir panganane. Baginda Nabi bukan cuma di bulan Ramadan, setiap hari Nabi Muhammad lapar, setiap hari Nabi Muhammad tidak pernah kenyang perutnya. Bahkan ketika sholat sahabat yang di saf pertama mendengar suara daripada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rukuk, Nabi Muhammad i'tidal, Nabi Muhammad sujud, keluar suara dari tubuh Nabi Muhammad. Kerepek, sampai sahabat bingung. Yang Nabi gerah, yang Nabi sakit. Kenapa? Karena di dalam setiap gerakan rukun sholatnya keluar suara tulang-tulang dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, sahabat yang gelisah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Sampai aku mendengar suara dari dalam tubuhmu. La, dibuka sarungnya Nabi Muhammad. Aku menyimpan 3 buah batu di dalam kainku. Kenapa? Karena aku lapar. Aku belum makan 3 hari. Shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai umatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum al-mu'minina raufur rahim. Begitu cintanya Nabi kepada orang-orang mukmin, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Coba perhatikan kita. Salat kita tanha anil fahsya wal munkar. Lah. Salat terus. Mungkin setiap waktu kita salat, ya. Tapi pelitnya terus, ngomongin kesalahan orangnya terus, membuka aib orang terus, tidak pernah berhenti. Salat kita tidak bisa tanha anil fahsya wal munkar. Amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta nikmat, minta umur, minta sehat, semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat apa? Untuk taat kepada Allah? La. Untuk mengikuti perintahnya Allah? La. Untuk apa? Mengikuti hawa nafsunya. Untuk apa? Diperbudak dirinya untuk mencari kesenangan pribadinya. Apalagi semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kita pergunakan dengan baik. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Sudahkah kita muliakan orang tua kita? Sudah kita cari keridhaan orang tua kita?
Sudah kita utamakan orang tua kita? Lah, belum. Kenapa? Tidak kenal Nabi Muhammad. Ibu-ibu tuh istri-istri. Sudah taat sama suaminya? Sudah cari ridho suaminya? Belum. Kenapa? Tidak kenal Khadijatul Kubra. Tidak kenal siapa? Fatimatul Zahra. Tidak kenal siapa? Aisyah Ridho. Tidak kenal perempuan-perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal artis-artis televisi, yang dikenal orang-orang yang punya kedudukan duniawiyah yang tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita punya anak, dibangunin sekolah, susah, tidak mau bangun, bingung tidak kita? Bukan cuma bingung, betul marah. Bapak marahin ibunya, piye toh Bu, kok rabu gugah di sekolah lu, eman-eman, tiwas aku golek duit gue bayar sekolah, apa meneh sampai orang mangkat, padu, bapak karo ibu padu ming goro-goro anaknya orang tangis sekolah, tapi ketika anak kita tidak sholat, ada yang marah orang tuanya. Ketika anak kita membuka auratnya di jalan, ada yang marah orang tuanya. Ya, tidak ada. Kenapa? Tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu, saya kepengen syafaat. Yang tahu, saya kepengen syafaat. Lah, tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, semua sahabat-sahabatnya Nabi, dia tinggalkan semua hartanya, dia tinggalkan semua kemuliaannya hanya untuk apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah kepengen kenal Nabi Muhammad. Tidak pernah kita kepengen tahu siapa sih sosok yang namanya disejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan pernah dengar ceritanya Nabi Allah Adam alaihi salam ketika Nabi Allah Adam terusir daripada surga gara-gara makan buah kholdi. Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia, ya, Hawa diturunkan ke dunia, terpisah jaraknya. Berapa tahun Nabi Allah Adam meminta ampun sama Allah? Berapa tahun Nabi Allah Adam istighfar mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya mengikuti bujukan setan untuk memakan buah khordi. Berapa tahun ini Nabi Allah Adam istighfarnya tidak pernah didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah tidak pernah dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 40 tahun lamanya Nabi Allah Adam istighfar tidak pernah didengar oleh Allah. Sampai Nabi Adam termenung. Nabi Adam teringat dulu ketika di surga. Dulu ketika saya di surganya Allah, setiap pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pintu surga. Dulu ketika aku di surganya Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi Adam ini tadi paham ada satu nama yang dijejerkan dengan nama Muhammad, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Adam istighfar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bihaqqi Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, dengan hak, dengan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku ya Allah. Baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ikhwan rahimakumullah. Kalau bicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad. Biar bapak kita, biar ibu kita, biar istri kita, biar siapapun tidak ada yang pernah mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak kepengin ngerti seperti apa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok seperti apa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti kita butuhkan syafaatnya. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau tanya. Salat hukumnya apa? Wajib. Ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bukan sunnah, Pak. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib.
Ketika kita sholat, kita kepengen tahu supaya kewajiban sholat kita ini tadi bisa benar syarat rukunnya. Ketika kita bisa diterima sholatnya, kita tanya ustadz, kita tanya ulama, kita bahas ini tata caranya sholat, syarat rukunnya sholat, semua ibadah. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada orang bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana biar kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah ada orang yang mau tahu. Ini kelemahan kita di akhir zaman. Kelemahan kita di akhir zaman yang jarak kita 1500 tahun dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelemahan paling mendasar kita tidak mengenal Nabi Muhammad sehingga kita juga tidak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad merindukan kita, Pak. Nabi Muhammad merindukan kita. Nabi Muhammad memuji kita. Di hadapan sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang perang bareng dengan Nabi Muhammad, sahabat yang sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, sahabat yang mengaminkan doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memuji kita. Tuba, tuba, tuba. Diulang 7 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Beruntung, 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 beruntung. Terus diulang-ulang Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat yang mendengar bertanya, liman ya Rasulullah? Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Ahlaka ya Rasulullah? Keluargamu ya Rasulullah? La. Siapa ya Rasulullah? Ana ashabak. Kami semua sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? La. Bukan. Tapi yang beruntung siapa? Liman la yaroni. Yang tidak melihat aku. Tidak pernah melihat Nabi Muhammad kita. Tapi kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita melihat Nabi Muhammad. Seakan-akan kita terus mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka mari di bulan yang penuh berkah. Bulan ini pun ada karena Nabi Muhammad. Bulan ini ada karena tangisan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang umatnya umurnya pendek. Umatnya tenaganya ringkih. Umatnya jauh daripada umat-umat Nabi yang lain, yang kuat, yang besar, yang umurnya panjang. Kita umurnya pendek. Kita tidak pernah tahu kematian kapan datangnya. Kita tidak pernah ngerti sehat itu sampai kapan. Kita tidak pernah tahu nikmat yang Allah berikan ini tadi sepanjang apa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, diberikanlah bulan Ramadan. Bulan yang untuk umat Nabi Muhammad yang dengan umur yang pendek tapi bisa memiliki pahala, bisa memiliki kedudukan yang melebihi umat-umatnya nabi-nabi yang lain. Yang dengan kekurangan-kekurangannya bisa memiliki apa? Kemuliaan sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Sebaik-baik umat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang apa? Yang mau saling menasehati satu dengan yang lain. Yang apa? Yang mau saling mengingatkan akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Mari, mumpung Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan kita umur. Allah berikan kita sehat afiah. Allah berikan kita iman. Allah berikan kita ketakwaan. Allah berikan kita keyakinan dengan agama kita. Ya, dan lebih-lebih Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Supaya apa? Kita mendapatkan keagungan Ramadan. Jangan sekedar Ramadan jadi tanda datangnya Idul Fitri. Jangan Ramadan hanya karena kita ingin bergembira, bersukaria secara duniawiyah dengan pakaian yang baru, dengan makanan yang enak. Tapi kita tidak mendapatkan qalbin jadid, tidak mendapatkan hati yang baru karena penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dibersihkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, monggo sampai di sini seperti biasa minggu yang lalu kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya, supaya kita bisa lebih mengenal, kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, siapa yang mau tanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada Adam ya. Iya. Dan di surga itu ada tulisan Nabi. Iya. Iya. Tapi itu Nabi Muhammad itu diciptakan sama Allah
Iya. Iya. Sip. Bagus. Ya. Karena ketika kita tidak mengetahui ini dan tidak mengimani ini, maka gugur iman kita. Mahwal iman, al-iman amantu billah. Iman itu yang pertama iman kepada Allah. Amantu billah. Yang kedua wa malaikatihi. Yang kedua wa rusulihi. Yang ketiga wa kutubihi. Yang keempat, yang kelima wal yaumil akhir. Yang keenam wa qudratihi. Takdirnya Allah khairuhu wa syarruhu. Ya, itu rukun iman. Maka kita harus mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Pak, di bulan Rajab, ya sebelum Ramadan kan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Di bulan Rajab, tanggal 10 Rajab, salah satu kemuliaan Rajab, karena di bulan itu Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi." Ya Rasulullah, dia bersumpah dengan nama kedua orang tuanya. Bi abi wa ummi, dengan nama bapak dan ibuku ya Rasulullah. Akhbirni an khalaqalakum qablal asya. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu diciptakan. Belum menciptakan Adam, belum menciptakan surga, belum menciptakan neraka, belum menciptakan dunia, belum menciptakan langit, belum menciptakan malaikat, belum menciptakan apapun. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an khalaqalakum qablal asya." Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An khalaqalakum qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diciptakan apapun, yang diciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Tapi wujudnya Nabi Muhammad belakangan. Makanya dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam awwaluhum fil khalqi, awwaluhum fil khalqi, di dalam penciptaan awal. Tapi wa akhiruhum fil ba'as, tapi di dalam wujudnya Nabi Muhammad lahir ke muka bumi, nanti terakhir di antara para nabi. Jadi sebelum semuanya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Makanya kalau kita belajar sirah bukan cuma tentang taubatnya Nabi Adam. Yang dengan nanti baca sirah Nabi Muhammad, sirah dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam. Mahar pernikahannya Nabi Adam dengan Hawa apa? Apa Pak? Shalawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca, taklim, belajar. Ya, supaya kita tahu kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu ketika pernah haji, Pak. Pernah umroh. Pernah lihat Raudhah? Raudhah. Tahu Raudhah? Raudhah itu apa? Raudhah ini makamnya Nabi Muhammad. Raudhah ini makamnya Nabi Muhammad. Ya. Dan Raudhah ini letaknya dengan masjidnya Nabi jadi satu atau pisah? Ya, Raudhah itu rumahnya Nabi Muhammad dulu. Karena rumahnya Nabi Muhammad kecil, ukuran kalau tidak salah ukuran 5x6. Nabi Muhammad meninggal dimakamkan di situ, sekarang jadi Raudhah. Ya, satu ketika, dan Masjid Nabawi ini kan bersebelahan nempel dengan rumahnya Nabi. Masjid Nabawi ini nempel dengan Raudhah. Raudhah itu dulu rumahnya Nabi. Satu ketika Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya mendengar sahabatnya di dalam masjid, di dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini kumpul. Sahabat yang satu bilang Nabi Allah Adam alaihissalam top. Kenapa? Karena Nabi yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Allah Adam alaihissalam ini Abun Nas. Sebutannya, julukannya Abun Nas. Apa? Bapaknya manusia sealam dunia, Abun Nas.
Sahabat yang satu tidak mau terima, Pak. Sahabat yang satu bilang, lah, Ibrahim alaihissalam top. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam ini bapaknya Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW, nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang satu bilang Ibrahim top. Yang satu lagi tidak mau terima, Pak. Yang satu bilang, lah, Musa, luar biasa Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam naik ke atas gunung Tersina, omong-omong sama sampai dikasih julukan apa Nabi Musa? Apa? Bahasa Inggrisnya itu, tapi bahasa Arabnya apa? Musa kalamullah. Musa ini bisa ngomong-ngomong sama Allah. Yang satu lagi tidak terima. Yang satu lagi ngomong, la, Isa alaihissalam top. Karena Isa ini lahir dari seorang ibu yang tidak tersentuh laki-laki. Siapa? Maryam binti Imran. Sejarah ini penting, Pak. Sejarah ini menguatkan keimanan kita. Nabi Allah Isa lahir dari seorang perempuan, yang perempuan ini di dalam kamar bertahun-tahun tidak ketemu laki-laki, tapi hamil sampai melahirkan Nabi Isa. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalam dikasih julukan apa? Apa julukannya Nabi Allah Isa? Ruhullah. Dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ruhnya tanpa seorang laki-laki. Yang satu mengunggulkan Nabi Adam, yang satu mengunggulkan Nabi Ibrahim, yang satu mengunggulkan Nabi Musa, yang satu mengunggulkan Nabi Isa. Nabi Muhammad dengar dari dalam rumahnya. Karena rumahnya Nabi dengan Raudhah, dengan Masjid Nabawi nempel. Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad datangi para sahabat-sahabatnya yang tadi berdebat, diskusi, menceritakan tentang kemuliaannya Nabi. Nabi Muhammad bilang, fulan, sodakta. Betul, Adam abun nas. Betul, Adam bapaknya manusia sealam dunia. Yang satu lagi, sodakta. Betul, Ibrahim alaihissalam bapaknya Nabi dan Rasul. Lalu satu lagi dipuji Nabi Muhammad. Betul, Musa kalamullah. Betul, Isa ruhullah. Tapi kalian perlu tahu, ana Muhammad habibullah. Aku Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Adam wa tahtahu. Nabi Allah Adam dan semua keturunannya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang ada di bawahnya Nabi Adam. Yaumal qiyamah tahta liwa'i yaumal qiyamah. Besok di yaumil qiyamah bendera mereka semua berada di bawah benderaku. Berada di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad. Makanya disebut sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi dan Rasul. Ingat cerita Isra Mi'raj. Ingat cerita Isra Mi'raj. Ketika Nabi diisrakan Allah Subhanahu wa taala belum Mi'raj. Kalau Mi'raj itu ila Sidratil Muntaha. Tapi Isra-nya Nabi kemana? Baitul, salah satu yang disinggahi Nabi, masjid ini nih namanya. Baitul, di sana ada siapa? Di sana ada siapa? Ada mulai Nabi Allah Adam, semuanya ada di sana. Menunggu siapa? Menunggu Nabi Muhammad. Yang menjadi imam salat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak tahu, yang kita tidak kepengen tahu, yang kita tidak bisa akhirnya untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal syarat utama kita supaya mendapatkan syafaat beliau, syarat utama kita supaya sholat kita jadi baik, supaya haji kita baik, supaya sedekah kita baik, supaya Quran kita baik, supaya agama kita baik, cuman dengan satu syarat apa? Mengenal sosok yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala kekasih, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala perantara. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi? Monggo. Oh, monggo. Pakai mic nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak ada di Muhammad SAW, tapi ada beberapa banyak. Nanti pada saat tanggal 8
di Hisab. Isa. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung masuk surga. Tapi untuk nabi-nabi itu akan seperti kita nanti di hisab atau dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua barangkali ini di luar topik kita bahwa setiap kehidupan itu pasti akan mati. Dan setelah kematian pasti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bisa di alam kubur dan bisa nanti di akhir. Di alam kubur itu nanti pasti kita nanti kedatangan dua malaikat. Malaikat itu nggak ada lagi. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Kira-kira nanti pertanyaan itu dengan bahasa apa? Saya orang bahasa Iya. Indonesia. Iya. Di sana orang Arab, ada orang Amerika, ada orang Eropa. Kira-kira bisa nyambung dengan apa pertanyaan itu, kita bisa mudah untuk menjawab. Kalau barangkali saat-saat ini, misalnya saya ditanya dengan bahasa Arab, makhluk bukan apa-apa, barangkali saya bisa jawab. Tapi kalau siapa nabimu, siapa gustimu, siapa bintangmu, barangkali saya bisa. Nanti kira-kira pertanyaannya itu seperti apa? Dan barangkali komunikasi itu apa? Allah memberikan mukjizat, setiap muslim nanti otomatis bisa merekam apa yang bahasa yang nanti dipertanyakan. Terus selain manusia yang ada di dunia ini bermacam-macam kepercayaan iman agama. Kira-kira bagaimana kalau yang di luar non-muslim setelah mati itu terus kayak apa dia termasuk juga didatangi kedua mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki borong nih. Pertanyaannya borongan. Pertanyaannya borongan. Sing pertanyaan niki wau, pertanyaannya pertama niki wau tentang hisab. Nabi Muhammad masuk surga. Pasti kalau Nabi Muhammad SAW kita tidak usah bertanya, kita tidak usah ragu, pasti masuk surga. Tapi nyun sewu, maaf, dengan buka Quran, buka suratul Maryam, ya. Di dalam suratul Maryam ini tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak satu manusia pun, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu manusia pun, wa may yuridullahu bikumul khaira, ya, dan tidak satu manusia pun ya, yang akan selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi membacakan ayat ini, ketika ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ya, dan tidak satu orang manusia pun yang lolos daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat tanya. Sahabat ini cerdas, Pak. Lebih cerdas dari jenengan. Jenengan termasuknya juga cerdas sampai bertanya Nabi Muhammad nanti. Ini sahabat tanya ketika ayat ini turun. Ya, dan tidak seorang manusia pun yang lolos dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Hal itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka. Karena semuanya berdasarkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tanya ini sahabat, terus pripun jenengan ya Rasulullah? Karena ayat ini menyatakan tidak seorang manusia pun. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ana, kecuali aku. Karena apa? Karena aku dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus, pilihan. Basyarun la kal basyar. Manusia Nabi Muhammad, tapi tidak seperti manusia yang lain. Orang entuk dipodhokno karo awake dhewe. Ketika kita bilang Allah Nabi Muhammad kan ya menungso kaya awake dhewe, gugur iman kita. Gugur karena ini dijadikan Allah uswatun hasanah. Salat. Yang ngajarkan jenengan salat sinten? Yang nyontoni jenengan salat sinten? Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Muhammad, ya. Jenengan puasa, yang mencontohkan puasa siapa? Nabi Muhammad. Jenengan zakat, yang mencontohkan mengeluarkan zakat siapa? Nabi Muhammad. Haji, umroh, yang nyontohkan siapa? Tapi sholawat siapa yang nyontohkan? Sholawat siapa yang nyontohkan?
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di bulan Sya'ban ayat itu turun. Di bulan Sya'ban ayat itu turun, Allah proklamirkan, Allah memproklamirkan dirinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku Allah Rabbul Alamin dan semua malaikatku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita solawat, kita makmumnya ke siapa? Kita makmumnya ke siapa? Ke Allah. Ngikuti Allah. Maka kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad jelas. Banyak yang jelas, Pak, bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyebut ada 10 sahabatnya yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Nabi Muhammad sebutkan. Nanti lewat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga sebutkan hafidul Quran. Orang-orang yang hafid Quran masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Bahkan hafidul Quran diberi kekuasaan sama Allah untuk memberikan syafaat buat orang lain lagi nanti. Begitu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi masalah Nabi. Terus masalah nanti bahasa ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ya. Iki nek pas ana wong mati, nggih. Ana wong mati kan ana mudine sing nalkin. Nggih, nek jaman biyen mesti ditelkin mboten bakaran mboten. Nek sakniki mun mulai angek, mun mulai ana sing ora gelem telkin barang. Ana sing telkin, mudine telkin, sing layat udut. Nggih napa nggih? Lho kula niki sok geli nek kali tiang-tiang awake dhewe niki sing mudine dikongkon nelkin, sing do layak mune ora udut ngobrol. Sing diobrolke masalah donya, masalah dagangan, masalah ya Allah ora ana gunane kabeh. Padahal niki ngelingi mati, sok ben jenengan bakal mati. Sakniki jenengan ngeterke tanggane, ngeterke dulure, mengko jenengan diterke mriku bakal. Ampun sembrono niki kalih kubur. Nggih. Niki wau sing nelken niki modene cetok ngomong ya fulan ibni fulan, fulan bin fulan, idza ja'akal malakaini, ku bakal teko malaikat loro, sapa mungkar lan nakir, bakal takon marang awakmu marabbuka wa man nabiyyuka wa man kitabuka wa ma imamuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka. Jawaban dengan lisan yang fasih, jawaban dengan lisan yang fasih, ojo wedi ojo gemeter. Allahu Rabbi. Dituturi, dia aja ojo dianggap gak krungu niki sing wis mati niki ojo jenengan anggap gak krungu. Ketika mayat ini dimasukkan ke dalam kubur, ndak lama setelah itu rohnya dikembalikan. Lah nek ora dibalikno, terus malaikat ki nakoni apa? Nakoni batang. Ya, nakoni jenengan iman apa mboten? Nek jenengan mboten iman kan berarti ya percuma sing ditakoni batang. Wis mati ora ana rohe. Lah terus nek digebuki ya percuma usah digebuki. Sing digebuki napa, Pak? Aku pengen jajal apa piye? Pengen Lah makanya napa kepengen jajal? Kan ngoten, niki butuh iman, nggih, butuh keyakinan. Niku bahasa napa? Niku bahasa rohaniyah, Pak. Jenengan mboten perlu bingung paham napa mboten paham. Jenengan mboten perlu takon wong Jawa, wong Sunda, wong Batak, wong napa? Arab, wong Amerika, wong Inggris, mboten perlu bingung. Qur'ane ya siji bahasane Arab. Roh niku padha sing duweni sinten? Lho. Rohe wong Inggris nalika dilebokno teng janin, rohe wong Inggris niki nalika diciptakne kali Allah pun dijaluk perjanjiane dereng kali Allah Subhanahu wa taala. Sampun dereng, sampun. Dan roh niku jawab mboten? Bala syahidna. Lho, roh niki jawab nalika dijaluki seksi karo Allah Subhanahu wa taala. Ditulis takdiri, ditulis matine, ditulis judune, ditulis reje, ditulis kabeh ketentuane. Mboten perlu bingung, niku mesti pahami. Nggih, niku ana cerita lucu niku teng mriku kisah sinten? Ini kan kenal sahabat Nabi sing namine Nuaiman. Kenal Nuaiman, pernah dengar kisahnya Nuaiman?
Nuaiman niku sahabatnya Nabi sing dicintai luar biasa karo Kanjeng Nabi, padahal niki wonge senenge gojek. Wonge senenge seneng, sering bikin Nabi tertawa, sering bikin Nabi sampai kepingkal-pingkal, sampai ketawa-ketawa. Niki Nabi Muhammad senenge nemen nek karo Nuaiman. Sampai Nuaiman niku sering diceritakno nek Kanjeng Nabi ana tamu saka kerajaan, ana tamu pembesar. Niku Kanjeng Nabi kadang cerita tentang Nuaiman. Mergo sahabat Nuaiman niki wau lucune luar biasa tapi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Niku sampai ana riwayat, riwayat cerita ketika Nuaiman meninggal dunia. Nuaiman meninggal dunia niku sing ngedusi jenazah Nabi Muhammad. Sing ngafani jenazah Nabi Muhammad. Sing ngelebokne teng liang kubur Nabi Muhammad. Saking cintane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Nuaiman. Nggih. Sampai akhirnya pun diuruki kabeh. Kanjeng Nabi ngongkon sahabat liyane, wis do balian. Do bali aku sik kepengin nunggoni makame Nuaiman. Sampai akhirnya teko malaikat loro niki wau, Pak. Malaikat loro niki mungkar nakir teko nakoni Nuaiman, marrabbuka. Dijawab karo Nuaiman, Allahu Rabbi. Nggih. Terus ditakoni meleh, wa man nabiyuka? Sapa nabimu? Nggih. Nuaiman kaya ora pate krungu takok dibaleni karo Nuaiman. Pripun wae pertanyaane? Ya malaikat dibaleni karo malaikate tambah seru. Mergo pertanyaan pertama mau kan ora krungu. Wa man nabiyuka? Pripun dibaleni meneh. Malaikate tambah banter le ngomong, "Wa man nabiyuka?" Nuaiman mau nunjuk, "Aja banter-banter, wonge ning dhuwur kae lho." Soale ditunggoni karo Kanjeng Nabi, syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sampai ono riwayat cerita ngoten niku. La syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Mengko yaumil kiamah kabeh menungso entek, semuanya mati, malaikat juga mati, semuanya habis. Yang dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Jibril dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jibril dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, ta'al ya Jibril. Rene. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Kulai makame kekasihku Muhammad ibn Abdullah. Cari makamnya, cari tempatnya Muhammad ibn Abdullah. Jibril bingung. Mergo napa? Dunyane wis rata. Wis ora ana bedane di Semarang di Arab wis ora ana bedane. Wis rata. Jibril bingung takok kali Gusti Allah, "Ya Rasulullah, liman Muhammad ibn Abdullah, liman habibuka?" Di mana kekasihmu Muhammad ibn Abdullah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Di mana kau lihat cahaya memancar dari bumi, langsung tembus ke arsku, ke singgasanaku, di situ Muhammad Habibullah." Terlihat oleh Jibril. Oh, tang mriko. Pangek nih kali malaikat Jibril. Bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis. Niki kula mboten ngarang, nek ngarang dosa. Nggih, niki hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, tangi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan Jibril. Dikisahkan dalam hadis itu alisnya Nabi Muhammad masih nempel tanah kuburan. Jenggotnya Nabi Muhammad masih menempel tanah-tanah dari kuburannya. Di baju-bajunya, jubahnya, gamisnya Nabi Muhammad nempel tanah-tanah dari kuburan. Bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Jibril. Nabi Muhammad yang tanya duluan kepada Jibril. Mahadal yaum ya Jibril. Dino napa niki ya Jibril? Mahadal yaum. Niki dino apa kok aku wis ditangekno kali Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hadza ma wa'adana Allah. Niki dino waktu sing dijanjekno Allah Subhanahu wa taala. Napa hari pembangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan. Begitu Jibril krungu hadza ma wa'adana Allah, langsung apa yang keluar dari lisan Rasulullah? Aina ummati ya Jibril? Aina ummati? Mana umatku ya Jibril? Di mana umatku? Nabi Muhammad tidak tanya istrinya. Nabi Muhammad tidak tanya anak-anaknya. Nabi Muhammad tidak tanya keluarganya. Yang ditanyakan Nabi Muhammad, aina ummati ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Ana awwalun nasu kharajan idza bu'itsu. Aku manusia pertama kali yang nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mboten perlu bingung. Hisab, sirat, mizan. Nabi Muhammad teng mriku. Nabi Muhammad ngenteni umate sing entuk syafaat. Sing entuk syafaat ditulungi Kanjeng Nabi. Bahkan nek hadisin nyetoki, Kanjeng Nabi mboten cuman ngandeng.
Mboten cuma nyelametke, ning Nabi Muhammad sampai dawuh napa? Ana khatibuhum idza qaidu. Aku engko khatib. Khatib niku napa? Khatib niku juru bicara. Ana khatibuhum. Aku juru bicarane nalika umatku ditakoki kalih Gusti Allah tak jawab aku. Yang dapat siapa? Sing ora ya ora. Nggih, lan nek pengen entuk syafaat, nggih monggo diperbaiki niat kita, ibadah kita, ya tanamkan kepada diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu. Nggih, nggih, monggo. Dijawil sing mburi ajeng takon sanjane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi yang sepuh, lo menapa ingkang pun sebabke bapaknya Bapak Ustaz atau kehidupan menapa pada beliau sampai dugi kepada dan sepuh Pertanyaan iki. Boten salat, waalaikumsalam. Boten salat niku enten ketentuane. Boten salat niku tapi mukmin napa kafir. Nah, sing penting kan niku. Nggih. Wong Gusti Allah niku Rahman Rahim. Kanjeng Nabi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ana tanggamu ning kene mati. Niki misalkan wong Citarum Celosari kene mati. Jenengan ngerti wong iki nek bengi senenge basang nomor. Jenengan ngerti kala-kala ya sok napa? Ngombe. Ning jenengan ngerti KTP-ne wong iki Islam. Wong buktine engko nek salat Id teko. Jumat ya kala-kala niku nek mati jenengan gawa masjid napa mboten? Kalau tak takon. Gawa mboten? Apa jenengan meh sepakat ora usah. Ora tau sapa masjid, ora usah gawa masjid. No? Aku tahu weruh dhek mabuk kok. Aku tahu weruh dhek ngombe, aku tahu weruh dhek medok, aku tahu weruh dhek keplek nomeran. Terus ora usah gawa masjid. Tapi aku tahu weruh dhek Jumatan sekali-sekali, aku tahu weruh dhek salat Id sekali. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiqun. Wong sing boten berhukum kalih hukume Allah disebut munafik. Nggih, tapi munafik niki mukmin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Fasik rusak agamane. Kadang salat memangkat sandale elek nek mulih sandale apik. Lho niku mukmin mboten? Mukmin. Mboten entuk jenengan nunekno kafir. Oman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nek memang deknen wis gak nyembah Gusti Allah, wong niku jenenge kafir. Nek isih nyembah Gusti Allah cuman lesane elek, tingkah lakune elek, kelakuane elek, senenge ngapusi, senenge nyolong, senenge niku tetep sedulure mukmin jenengan. Jenengan tetep kudu kena kewajiban salat jenazah. Salah satu daripada salat jenazah 4 kali takbir, nggih. Setelah maca Fatihah, setelah maca sholawat, terus maca napa? Allahumma gfir. Kudu mau dongake to iki wong iki, padahal iki ngombenan. Padahal iki medokan. Padahal iki keplekan. Tetep kudu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir meneh. Allahumma la tahrimna. Tetep jenengan dongake mboten? Niku nek ora sing dosa jenengan napa pripun? Nek ora sampai ora disolati blas, niku sing dosa sapa? Awake dhewe, Pak. Lho, padha mukmine tok wae kudu ndongake. Napa melih niki wong tuane. Sing penting nek wong tuane mukmin isih ana harapan selamat. Asal wong tuane mukmin, ora tau salat, tapi anake salat. Ora iso maca apa-apa, tapi anake hafid Quran. Ora tau ngamal, tapi anake mendino ngamal. Innama a'malukum tu'raduna ala abwabikum wa ajdadikum. Sak temene amalmu. Amal niku ya iso ucapan. Amal niku ya iso tingkah laku. Innama a'malukum. Sak temene amalmu. Kabeh amale awake dhewe. Tu'raduna ala abwabikum wa ajdadikum. Dilaporne kali Allah teng pinteng pundi? Bapakmu sing wis mati. Mbah-mbahmu sing wis mati. Ya Allah, zaman urip mantahi terus. Zaman urip ngejak
padu terus mbek wong tuane. Zaman urip kurang ajar terus ora tahu salat. Pake wis ning alam kubur sik dibritani Gusti Allah kalau anakmu maksiat. Kalau anakmu ngombe, kalau anakmu napa ora mboten sakake. Nah, amalkan, doakan. Mudah-mudahan nanti ketika kita mendapatkan rahmat Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hadis yang mengisahkan ketika anak dimasukkan ke surga, anak ini keluar dari surga, ya Allah, Gusti, kula mboten pengen mlebu swarga. Kula mboten bakal mlebu swarga. Saderenge napa tangan kula gandeng bapak ibu kula riyin. Mergo napa? Kula enten teng alam donya mergo wong tuwa kula. Kula lahir sing lahirke wong tuwa kula. Kula kenal halal haram wong tuwa kula. Kula kenal panjenengan sing nyebut asma panjenengan pertama kali teng kuping kula nggih tiyang sepuh kula meskipun tiyang sepuh kula mboten ibadah. Nggih. Jadi jangan putus asa, terus doakan orang tua kita. Ya, terus minta kenampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sedikit niki manfaat, mudah-mudahan kula kalih panjenengan entuk hidayah, entuk rahmah, entuk maghfirah nggih saged nglampahi Ramadan hingga akhir Ramadan. Ibadah diterima kali Allah, dosa-dosane di ngapura kali Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bihaqqi rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahajjudana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tahlilana wa tasbihana salawatana wa zakatana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang luwih kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.